Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'dalina min barakatihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun awi kiku ana fasal suci. Pasal fi bayani idrakil masbuki ing dalem jelasake oleh metuine makmum masbuk metu'i lirrok'ati maring rokaat. Pasal yang menjelaskan tentang seorang makmum masbuk dianggap mendapati satu rokaat. Itu seperti apa saja nanti akan diterangkan di pasal ini. Wa man adrakal imam al-mutatahhira raki'an ruku'an mahsuban lahu au qariban min dzalika ruku'i bihaitsu la yumkinu qira'atul Fatihati jami'iha qabla ruku'ihi wa tayaqana nau'at ma'anna ma'ahu ruku'i qabla irtifa'i an aqallir ruku'i sabiki bayan ya adraka rak'atan wa man utawi sapane makmum iku adraka lamun ta mendapati sapa man utawi sapane makmum iku adraka lamun ta metu'i nemoni sapa man mendapati al-imama ing imam al-mutatahhira kang suci sapa imam. Dia dapati imam tadi raki'an hale wong kang rukuk. Keadaannya itu orang yang rukuk imamnya. Ruku'an kelawan rukuk mahsuban kang den wilang. Ruku'an kelawan rukuk mahsuban kang den wilang lahu keduwene imam. Rukuk yang mana sah dan dihitung rukuknya imam karena dia orang yang suci dan rukuknya memenuhi syarat-syaratnya rukuk. Ada tumakninahnya juga, makanya mahsuban lahu. Au qariban utawa haleh wong kang parek. Atau saat makmum mendapati imam tadi jika tidak dalam keadaan rukuk, dalam keadaan mendekati rukuk. Au qariban utawa hale wong kang parek min dzalika ruku'i saking mengkono-mengkono rukuk. Gambare ngene. Bihaitsu la yumkinuhu. Kelawan sekirane ora memungkinkan hu ing man tidak memungkinkan apa qiraatul Fatihati maca al-Fatihah jami'iha yaskabiane al-Fatihah tidak mungkin dibaca qabla ruku'ihi ing dalem sadurunge ruku'e imam. Selain dia mendapati imam dalam keadaan seperti itu, ditambah ini wa tayaqqana lan yakin sapa man annahu ing sak temene man iku ma'anna tumakninah sapa man. Dia bisa tumakninah sapa man ma'ahu sertane imam. Dia yakin bisa tumakninah dengan imam fir ruku'i ing dalam rukuk. Rukuknya dia qabla tifa'ihi ing dalem sadurunge tangine imam. Tangi an aqalir ruku'i saking luwih sithik-sithike rukuk. Asabiki kang wis dhisik apa bayanuhu penjelasane aqalir ruku'i. Pertelone atau penjelasane aqalir ruku'i, yaitu bi mujarradil inhina, dengan hanya sebatas dia membungkuk dan kedua telapak tangannya dia letakkan di kedua lututnya, itu adalah aqalir ruku'. Ya adraka mongko metu'i sapa man ar-rak'ata ing sak rakaat. Ketika ada seorang makmum, dia mendapati imam dalam keadaan ruku' atau mau
mengerjakan rukuk. Terus tidak mungkin bagi dirinya untuk membaca Al-Fatihah seluruhnya. Maka dia setelah rukuk, setelah dia takbiratul ihram langsung rukuk bersama dengan imam. Dan dia nanti yakin, ya, selain itu dia yakin kalau dia rukuk masih bisa mengerjakan tumakninah sebelum imam bangun dari rukuknya. Maka itu dianggap menemukan satu rakaat. Dan Fatihahnya berdirinya ditanggung oleh imam. Karena imam adalah orang yang mutatahhir, orang yang suci, yang pantas menanggung, ya, menanggung Fatihahnya dan juga berdirinya makmum masbuq. 5 krono keterangan atau 5 krono hadis soha kang sahih apa mah min qaulihi sallallahu alaihi wasallam saking pangandikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane hadis man adraka raka'atan minas sholati qabla ayyuqimal imamu sulbahu faqad adrakaha. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat saat sholat sebelum imamnya menegakkan punggungnya, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Man utawi sapane wong iku adraka lamun ta mendapati sapa man, lamun ta metuki sapa man rakaatan ing rakaat, rakaatan ing rakaat suwiji, rakaatan ing rakaat suwiji minas sholati saking sholat, dia mendapatinya qabla ayyuqima ing dalam sadurunge, oleh metuki qabla ayyuqima ing dalam sadurunge jejekake, menegakkan sapa al imamu imam, menegakkan sulbahu ing gegere imam, maka faqad adrakaha, mongko teman-teman metuki sapa man ha ing rakaat. Ketika dia bisa mendapati imam dalam keadaan rukuk sebelum imam berdiri, dia sudah tumakninah dalam rukuknya, maka dia benar-benar mendapatkan hitungan 1 rakaat. La min sama la saking are mengkono masahha min qaulihi sallallahu alaihi wasallam lam yusannu, dan dari adanya hadis yang menjelaskan memang seperti itu keadaan yang benar. Selama belum bangun dari rukuknya, dia mendapatkan rukuknya imam, dia mendapatkan 1 rakaat. Lam yusannu, ora den sunahake apa al khuruju metu min khilafi man saking perbedaan pendapat ulama, min khilafi man saking perbedaan pendapat ulama utawa saking khilafe ulama. Mana akan nyegah sapa man, artinya tidak menghukumi nyegah idraka rakaati ing mendapati 1 rakaat, mendapati 1 rakaat, idraka rakaati ing metuki sak rakaat, bidzalika kelawan mengkono-mengkono idrakir ruku'il imam, bidzalika kelawan mengkono-mengkono idrakir ruku'il imam. Jadi karena hadis yang digunakan sebagai alasan penjelasan di atas itu hadis yang sahih, maka tidak ada kesunahan, ya, tidak ada kesunahan bagi seseorang yang pengen menjaga perbedaan pendapatnya orang lain. Kan dalam mazhab Syafi'i al-khuruj minal khilaf kan mustahabun, keluar daripada perbedaan pendapatnya ulama lain itu sebuah kesunahan. Contoh, kalau mazhab Maliki itu mewajibkan dalam wudhu membasuh semua kepalanya. Dalam mazhab Syafi'i yang wajib sebagian kepala. Maka ketika ada orang yang mazhabnya Syafi'i dalam wudhunya mengusap semua kepalanya, maka dihukumi sunnah. Karena kenapa? Khuruj min khilafi man aujabahu, keluar dari khilafnya ulama yang mewajibkan mengusap seluruh kepala. Nah, ketika itu dapat tergambarkan jika memang kedua-dua pendapat itu sama-sama kuatnya. Lah, sementara permasalahan di sini itu hadisnya jelas sahihnya. Karena hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah dan juga ada dalam kitab sahihnya Imam Daraqutni.
dalam sunahnya Daraqutni, maka sudah jelas memang hukumnya seperti ini, yang benar seperti ini hukumnya. Maka nggak ada kesunahan untuk toleransi kepada mazhab lain yang mengatakan kalau orang yang mendapati rukuknya imam sementara dia belum baca Al-Fatihahnya, maka dia tidak dianggap menemukan satu rakaat. Beda dengan mazhab Syafi'i. Di antara ulama yang berpendapat seperti itu adalah Imam Abu Bakar bin Khuzaimah. Beliau sesuai dengan penjelasan dari Abu Asim Al-Abbadi dan juga Imam Mutawali. Seperti itu pendapat beliau-beliau. Wa in adrakahu fi ruku'in zaidin aw fi tsani minal khusufaini lam yudrikha. Wa in adrakahu lan lamun ta mendapati sapa man utawa makmum masbuk hu ing imam wa huwa hale utawi imam iku muhditsun wong kang duweni hadas, wong kang duweni hadas utawa mutanajisun utawa wong kang kena najis, au mutanajisun utawa wong kang kena najis, au fi ruku'in utawa ing dalem rukuk ghairi mahsubin kang ora kawilang, kang ora kaetung apa rukuk, mahsubin kang ora kaetung apa rukuk lahu keduweni imam. Contoh rukuk yang enggak dimaksud itu ini, iku nahwi zaidin, iku sepadane tambahan atau sepadane perkara kang luweh, koma kang ngadeg ilahi maring zaid, koma kang ngadeg sapa imam ilahi maring zaid ngadeg emang sahwan krana lali. Rukuknya itu rukuk yang enggak jadi, dia lupa loh, kok rukuk saya belum baca Al-Fatihah, kemudian dia bangun lagi. Nah itu rukuk yang zaid, rukuk yang tambah, yang tidak dihitung bagi imam. Au fi ruku'in utawa ing dalam rukuk asliyen kang asli. Ada rukuknya para au fi asliyen. Au fi asliyen ini enggak ada rukuknya. Au fi aslin utawa ing dalam rukuk asli. Au fi aslin utawa ing dalam rukuk asli. Atau dalam naskah lain au fi ruku'in asliyin utawa ing dalam rukuk asliyin kang asli. Walam yatma'inna lan durung tumakninah sapa man utawa masbuk ma'ahu sertane imam, durung tumakninah fihi ing dalam asliyin, au itma'anna utawa tumakninah sapa man utawa masbuk, tumakninah emang ba'dar tifa'il imami ing dalam sause tangine imam tangi an akalir ruku'i sangking sidik rukuk atau sangking luwih sidik rukuk. Lawahwa utawi akalur ruku'i iku bulughu rohatai, tumukane delamaan tangan lorone uwong atau man atau makmum masbuk. Iku bulughu rohataihi, tumukane delamaan tangan lorone uwong tumuka rukbataihi ing dengkul lorone uwong, rukbatai ing dengkul lorone uwong. Jadi dia inhina, bungkuk, kemudian dua rohahnya ini dia letakkan di kedua lututnya. Itu akal rukuk. Atau penggambaran lain, autarot dada atau ragu-ragu atau bimbang, mider-mider sapa man atau masbuk. Ragu-ragu hal itma'anna ana ta wis tumakninah sapa man, ana ta wis tumakninah sapa man qabla wusulil imami ing dalem sadurunge tumekane imam, tumeka li haddi akalir ruku'i maring batas luwih sithik-sithike rukuk. Saya tadi pas imam belum bangun, tadi sempat tumakninah atau belum ya? Apa saya tadi tumakninah pas imam sudah bangun? Nanti kalau saya pas imam sudah bangun tumakninahnya, maka enggak kehitung rukuk saya.
Kalau nggak kehitung nanti saya nggak sah rakaatnya, nggak kehitung rakaatnya. Wajib nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Cuman memang seperti itu apa tidak ya? Dia ragu. Sawa iku padha uga aghalaba. Ana ta utawi arep yen to nglindih. Ana ta utawi arep yen to nglindih. Ala dhannihi ing atase penyonone man utawa masbuk nglindih apa saeon suwiji-wiji amla utawa ora, atau bimbang tadi masuk dalam kategori syak atau bimbang masuk yang dalam kategori waswas. Ya, waswas sama syak itu hampir sama. Kalau waswas itu adanya ghalabah, tidak adanya ghalab, tidak adanya persangkaan terhadap sesuatu yang menjadikan dia ragu. Tapi nek syak itu adanya sesuatu yang menguatkan persangkaan dia sehingga dia mengalami keraguan-raguan. Yang jelas kebimbangan yang ada dalam hatinya, dia mendapatkan tumakninah atau tidak dalam rukuknya sebelum imam bangun. Entah waswas atau syak sama saja, nggak ada perbedaannya. Atau masalah lain, au adarakahu utawa mendapati sapa man utawa masbuk mendapati hu ing imam, dia dapati fi ruku ing dalam rukuk asani kang nomor loro min sholatil khusufaini sangking sholat gerhana loro. Ya lam yudrikha mongko ora nemoni sapa man utawa masbuk ora nemoni ha ing rakaat. Ai ar-rakaata tegese ing rakaat. Ai ar-rakaata tegese ing rakaat. Jadi ada beberapa penggambaran. Yang pertama, dia mendapati imam dalam keadaan rukuk, dia pun juga rukuk serta mengerjakan tumakninah. Cuman imamnya dalam keadaan hadas serta membawa najis, maka dia tidak mendapatkan 1 rakaat. Penggambaran kedua, atau dia mendapati imam di dalam rukuk, cuman rukuknya imam rukuk yang ghairu mahsub, rukuk yang enggak kehitung. Rukuknya gara-gara dia imam lupa rukuk, padahal belum rukuk, belum baca Al-Fatihah, bangun lagi. Lah, kalau dia mendapat dalam keadaan rukuk seperti itu, maka dia dianggap tidak mendapatkan 1 rakaat. Atau rukuknya rukuk yang tambahan, ghairu mahsub. Atau penggambaran yang ketiga, makmum masbuk mendapati imam dalam keadaan rukuk yang asli, rukuk. Cuman dia tidak sempat mengerjakan tumakninah bersama dengan imam, maka tidak mendapatkan 1 rakaat. Penggambaran yang keempat, atau dia sudah tumakninah dalam rukuknya. Ya, dalam rukuknya. Ya. Cuman tumakninahnya dia kerjakan waktu imam bangun dari rukuk, maka dianggap tidak menemukan 1 rakaat. Atau penggambaran yang kelima, dia ragu-ragu, sudah tumakninah atau belum tadi saya rukuknya. Maka kalau ragu seperti ini, jelas tidak mendapatkan 1 rakaat, karena nggak kehitung rukuknya. Al-maskub kal adam, sesuatu yang diragukan itu seperti nggak ada. Kalau dia ragu sudah atau belum tumakninahnya, maka belum, karena al-maskub kal adam. Al-aslu adamu. Penggambaran yang keenam, atau masbuk tadi mendapati imam dalam keadaan rukuk, cuman rukuk yang kedua pada saat mengerjakan salat gerhana matahari atau gerhana bulan, maka dianggap tidak menemukan 1 rakaat pada 6 permasalahan di atas. Kenapa? Li'adami ahliyati nahwil muhtifi, krono ora onone ahline sepadane wong kang duwe hadas. Ahline sepadane wong kang duwe hadas. Ahli itu bisa diartikan mampu, ya, mampu, dianggap pantas mampu litahammulil qiyami maring nanggung ngadeg wal qiraati lan wacanan al-Fatihah, wal qiraati lan al-Fatihah. Litahammulil qiyami maring nyonggo ngadeg wal qiraati lan al-Fatihah. Karena imam yang memiliki hadas serta membawa najis tidak pantas menanggung berdirinya makmum dan juga qiraah Fatihahnya makmum.
Terus alasan yang kedua, wali annal hukma lan karena sak temeni hukum biidrakima biidrakima qabla ruku'i bi ruku'i rukhsatun biidrakima hukum biidrakima kelawan metuine perkara itu ya berdiri dan juga qiraah biidrakima kelawan mendapati qiyam lan qiraah mendapati qabla ruku'i ing dalam sadurunge rukuk didapati biruku'i kelawan rukuk ma'al imam biruku'i kelawan rukuk sertane imam iku rukhsatun sebuah rukhsah. Jadi hukum yang ada Fatihah dan berdirinya gugur sudah ditanggung oleh imam ketika dia masbuk mendapati imam dalam keadaan rukuk dan bisa mengerjakan tumakninah dalam rukuk bersama dengan imam, itu sebuah rukhsah. Hukum Fatihah dan qiyamnya ditanggung oleh imam adalah sebuah rukhsah saja. Lah, ketika itu rukhsah, fala yusaru mongko ora kena den gambarake. Mongko ora kena den gambarake apa ini maring rukhsah. Tidak dapat tergambarkan rukhsah tersebut illa biyakin kejaba kelawan yakin. Tidak dapat terrealisasi ketika tanpa adanya dasar keyakinan. Makanya ragu dalam menentukan sudah tumakninah atau belum tidak dianggap menemukan satu rakaat. Karena rukhsah dapat terjadi ketika adanya dasar keyakinan. Lah dia belum yakin kok, yang nggak dapat rukhsah. Wali anar ruku lan karena sak temene ruku asania kang nomor loro dalam salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Ini alasan kenapa tidak mendapatkan rakaat ketika dia menemukan rukuk yang kedua dalam salat gerhana. Saat temene rukuk sing nomor loro wa qiyamahulan ngadeg asani lan ngadeke asani rukuk karo ngadeg nomor loro mang min kulli rakaatin saking saben-saben rakaat min sholatil khusufa ini saking salat gerhana loro ikuta biun perkara kang manut lir rukuk maring rukuk al awali kang awal wa qiyami hilan qiyame awal karena rukuk dan berdiri kedua kalinya dalam salat gerhana bulan itu dianggap tabe kepada rukuk dan berdiri yang awal. Fahuwa mongko utawi fi hukmil i'tidali fahuwa mongko utawi ruku asani wa qiyamahu ketika itu memang tabe kepada rukuk berdiri yang awal maka itu fi hukmil i'tidali tetap ing dalam hukum i'tidal sama hanya dalam keadaan i'tidal iku fi hukmil i'tidali tetap ing dalam hukum i'tidal lawalida lan krana arai ikilah huwa fi hukmil i'tidali sunnah dan sunahake fihi ing dalam qiyam asani bangun yang kedua kan berdiri kemudian rukuk yang pertama dia bangun lah itu bangunnya itu disunahkan baca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu disunahke apa sami Allahu liman hamidah lafaz sami Allahu liman hamidah sami amidanget Allahu sinten Gusti Allah liman marang wong hamidahu kang muji sapa manhu ing Allah mendengarkan pujian orang-orang yang memuji beliau. Rabbana doh pangeran kita laka mong iku tetep kedue panjenengan alhamdulillah sekabehane jenise puji walau qara al-fatihata adra qaraata wallahu a'lam. Bismillah.